Di Konoha saat Hiruzen masih menjadi Hokage. Tim 7 yang kembali ke desa setelah selesai menjalankan misi. Naruto ingin segera pergi makan ramen Ichiraku. Mendengar itu ide yang bagus, Sakura meminta Naruto mentraktirnya. Karena keterbatasan uangnya, Naruto meminta Sasuke yang mentraktir sekali-kali. Sayangnya Sasuke menolak karena mau latihan. Naruto beralih minta traktir guru Kakashi. Namun Kakashi tak mendengar sebab teralihkan para Anbu yang menangkap seorang wanita. Sakura yang melihat wanita itu berkata dia cantik. Wanita itu dan Kakashi saling menatap namun Kakashi bingung sebab tak mengenalinya. Naruto penasaran apa yang akan para Anbu lakukan pada wanita itu. Sebagai mantan Anbu, Kakashi memberitahu jika wanita itu akan diinterogasi menggunakan segala cara sampai dia mau bicara. Di dalam ruang interogasi yang menunjukkan berbagai alat. Ibiki Morino menyambut wanita itu, segera para Anbu mendorongnya dan menutup pintu. Beberapa saat kemudian, wanita itu telah lemas tak berdaya akibat diinterogasi Morino. Meski begitu, Ibiki yang melapor pada Hokage berkata telah menggunakan segala cara. Namun mulut wanita itu tetap diam. Hiruzen lantas menyarankan Morino membawa Inoichi untuk membaca ingatan wanita itu. Bukannya takut akan diinterogasi lagi, wanita itu malah tersenyum tanpa sebab. Saat Inoichi memulai jurusnya dan masuk ke otak untuk mengecek satu persatu ingatan wanita itu. Diketahui wanita itu bernama Hanare. Hanare disuruh menyusup ke Konoha untuk memata-matai kondisi Konoha. Diketahui pula Hanare berasal dari desa kunci itu diketahui dari lambang ikat kepalanya. Saat Hanare menyamar dan akan memasuki Konoha. Para Anbu telah terlebih dahulu menangkapnya sebelum Hanare mendapat informasi mengenai Konoha. Dirasa tidak ada informasi Konoha yang telah bocor. Inoichi berniat mencari tahu mengenai desa kunci dari ingatan Hanare. Namun yang Inoichi dapat hanyalah ingatan Hanare saat di luar desa. Tanpa ada informasi mengenai desa kunci sama sekali. Tiba-tiba saja Inoichi merasa ada yang mengawasinya. Mengira itu hanya perasaannya saja Inoichi melanjutkan kembali. Tanpa Inoichi tahu bahwa ada satu mata yang sedang mengawasinya. Di sisi Inoichi, dia tak menyangka melihat Kakashi saat masih kecil di ingatan Hanare. Setelah semua informasi yang didapat itu, Kakashi terkejut saat Inoichi memberitahu bahwa ada dirinya di ingatan Hanare. Sayangnya Kakashi sama sekali tak ingat Hanare saat kecil dan merasa belum pernah bertemu. Inoichi juga tak mengerti sebab sebagian memori Hanare hanya berisi tentang Kakashi. Takut Hanare menyembunyikan sesuatu dan tak dapat ditemukan dengan jurusnya. Inoichi meminta Kakashi menggunakan Sharingannya untuk melihat lebih dalam ke jiwa Hanare. Begitulah akhirnya kencan mendadak terjadi. Hanare menyebut Kakashi bodoh sebab mengajak jalan-jalan seorang mata-mata. Meski begitu Kakashi sama sekali tak takut sebab Hanare tidak akan menemukan apa-apa. Kakashi hanya mengajak jalan-jalan Hanare karena merasa dia membutuhkan udara segar. Dibilang kencan juga tidak sebab Kakashi berjalan terlalu depan. Di tempat Ichiraku, Naruto yang sedang menyantap ramen tak sengaja melihat gurunya bersama seorang wanita. Akibat terkejut Naruto menyemburkan ramennya. Sakura yang berada di toko Ino sedang memilih bunga. Diberitahu Ino jika guru Kakashi berjalan di desa bersama seorang wanita. Seakan tak percaya, Sakura mulai penasaran. Sasuke yang sedang berjalan sendirian. Langsung bersembunyi melihat Kakashi bersama seorang wanita. Tak lama Naruto dan Sakura muncul, Sakura menyadari jika wanita itu yang ditangkap Anbu kapan hari. Penasaran kenapa Kakashi bisa bersama wanita itu, mereka langsung mengikutinya dari belakang. Meski awalnya Hanare tak menyukai kondisinya. Lama-kelamaan melihat kondisi desa Konoha yang ceria, Hanare jadi ikut terbawa suasana. Sadar jika Kakashi melihatnya, Hanare menjadi malu dan menundukkan wajahnya. Sakura dan Naruto yang melihat kejadian itu menjadi bersemangat. Pindah tempat ke taman. Kakashi menyuruh Hanare mendekat sebab dia hanya disuruh bersamanya seharian dan bukan untuk menggali informasi. Hanare bertanya apa yang terjadi pada dirinya jika tugas Kakashi selesai. Berkata siapa yang tahu sambil melihat awan. Kakashi menyebut awan itu mirip Naruto dan belahnya pasti Sasuke. Mendengar itu, Sasuke, Naruto dan Sakura terkejut mengira ketahuan. Tanpa diduga Hanare menceritakan kisah hidupnya pada Kakashi.
Dari kecil Hanare belum pernah bertemu orang tuanya. Saat dirinya kesepian atau sedih dia selalu menatap awan. Hanare kecil hanya ingin hidup di desa dan tinggal bersama orang tuanya. Namun takdir membuatnya harus menjadi mata-mata dan dibesarkan di luar desa. Sebab itu Hanare sama sekali tak mengetahui informasi mengenai desanya sendiri. Sehingga walaupun dirinya tertangkap tak ada informasi yang bisa dia berikan. Satu hari bersama Kakashi ini sangatlah berharga. Kakashi bingung kenapa Hanare menceritakan itu. Alasannya karena Kakashi yang telah mengajarinya. Hanare masih ingat. Saat kecil dia yang ingin mencari orang tuanya malah tersesat. Saat itulah tanpa sengaja dia bertemu Kakashi. Kakashi kemudian menggendong Hanare untuk mengantarnya pulang. Dalam perjalanan, Kakashi memberitahu Hanare kecil. Jika dia merasa kesepian atau sedih, lihatlah awan. Awan dapat berubah bentuk sehingga apapun yang dibayangkan akan terwujud. Meski pertemuan mereka singkat. Sejak saat itu Hanare selalu menatap awan dan membayangkan Kakashi. Meski Kakashi sudah banyak berubah, hari di mana Hanare ditangkap. Dia langsung menyadari jika Kakashi adalah anak yang ditemuinya saat kecil. Sambil tersipu Hanare berkata jika Kakashi selalu ada di dalam hatinya. Di sisi lain Naruto yang tak mendengar apa yang Kakashi dan wanita itu bicarakan, berniat lebih mendekat. Di atas pohon Naruto yang mencoba menguping justru malah terjatuh. Akibat kejadian itu Kakashi tak sengaja mencium Hanare. Namun itu juga menjadi kesempatan Kakashi menggunakan Sharingan-nya. Saat Naruto kena marah, dia langsung buru-buru mencari sesuatu untuk menghilangkan kemarahan gurunya. Langsung saja Naruto menyerahkan bunga yang dibawa Sakura dan mengucapkan selamat. Kakashi tak mengerti selamat apa yang dimaksud. Hanare yang senang berterima kasih pada Naruto dan yang lain. Lagi Hanare tersipu malu saat Kakashi tersenyum ke arahnya. Setelah hari itu, Hokage mendapat pesan jika salah satu Jonin Konoha telah ditangkap Desa Kunci. Desa Kunci mengajukan pertukaran sandera antara Hanare dan Richi Jonin Konoha. Di tempat jembatan di mana pertukaran sandera akan dilakukan. Perwakilan Desa Kunci dan Kakashi membawa sandera ke tengah jembatan. Setelah pertukaran berhasil, tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan. Seperti sudah direncanakan, Hanare segera kabur sebab telah mengetahui informasi Desa Konoha. Seakan juga sudah mengetahui rencana Hanare, Kakashi tidak membiarkannya lolos. Hingga akhirnya Hanare terpojok. Dia bertanya bagaimana Kakashi mengetahui itu. Saat kejadian tak sengaja menciumnya. Kakashi melalui Sharingan telah melihat kemampuan Hanare dari matanya. Diketahui kemampuan Hanare adalah matanya dapat melihat pikirannya sendiri dan pikiran orang yang menyusup ke pikirannya. Semua kejadian saat Hanare ditangkap dan diinterogasi sudah direncanakan. Tujuannya agar pihak Konoha membaca ingatannya dan Hanare mencuri informasi Konoha dari Inoichi yang masuk ke pikirannya. Mengetahui misinya telah gagal. Hanare berkata jika informasi yang dia curi sudah dia hapus dari ingatannya. Untuk membuat Kakashi percaya. Hanare mendekat dan menyuruh Kakashi mengecek dengan Sharingan-nya sendiri. Namun Kakashi tak melakukan apapun. Senang Kakashi mempercayainya, Hanare sudah menganggap Konoha adalah rumahnya. Sebab itu dia tak ingin mengkhianati rumahnya sendiri. Jika saat ini dia ditangkap Konoha dia mungkin akan dieksekusi. Hanare lebih memilih Kakashi untuk mengakhirinya. Sayangnya Kakashi tak ingin melawan Hanare yang telah menyerah sebelum bertarung. Dan akhirnya Kakashi menyuruh Hanare pergi. Untuk terakhir kalinya Hanare senang melihat Kakashi. Sebelum kelompok Naruto tiba, Hanare telah hilang dari hadapan Kakashi.